Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Saya atas nama Ahmad Islan dengan NIM 1130157 izin untuk menyampaikan pembelajaran karena untuk memenuhi salah satu tugas ujian tengah semester pada mata kuliah media pembelajaran yang diambil oleh dosen kita, yaitu Al-Mukarram Al-Ustadz Fikri Maulana MPD. Kita doakan ta'ala begitu li hayat wa nafa'an bi ulumi amin ya rabbal alamin. Kemudian teman-teman semua, alhamdulillah perjuangan baginda Nabi Muhammad SAW melakukan perubahan. Ya, teman-teman semua, sebelum kita mulai pembelajaran kita pada kali ini, alangkah baiknya kita mulai secara bersama-sama dengan mengucapkan kalimat al-basmalah secara bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik teman-teman, kita mulai. Nah, di sini kita akan membahas ada 4 pembahasan yang akan disampaikan. Yang pertama itu tentang kepercayaan masyarakat Madinah sebelum datangnya Islam. Kemudian yang kedua itu ada kondisi sosial masyarakat Madinah sebelum Islam. Kemudian yang ketiga itu ada kondisi ekonomi masyarakat Madinah sebelum Islam. Kemudian pembahasan yang terakhir kita yang keempat yaitu kondisi politik masyarakat Madinah sebelum datangnya Islam. Kita bahas secara gambaran umumnya seperti itu. Kota Madinah sebelum datangnya Islam bernama Yasrib. Oke. Setelah Nabi Muhammad hijrah ke Yasrib, Yasrib berubah menjadi Madinah. Madinah dikenal Madinatun Nabi atau disebut dengan kota Nabi. Adapun sebutan lainnya yaitu Al-Madinah Al-Munawwarah yang artinya kota yang bercahaya. Nah, keadaan kota ini terletak di lembah yang subur yang berada pada jarak kurang lebih dari 300 km sebelah utara kota Mekah. Di sini kita akan masuk kepada pembahasan yang pertama. Pembahasan yang pertama ini tentang kepercayaan masyarakat Madinah. Penduduk kota Yasrib terdiri dari etnis Arab, kemudian baik dari Arab Selatan maupun Utara. Juga ada yang berasal dari etnis Yahudi. Penduduknya telah memiliki kepercayaan dan agama. Agama yang dianut penduduk Yasrib adalah Yahudi, Nasrani, dan Hajar. Agama Yahudi masuk ke Yasrib berbarengan dengan kedatangannya imigran dari wilayah utara sekitar abad pertama dan kedua. Seperti itu. Agama Yahudi dianut oleh beberapa suku-suku, antara lain Bani Kainuqa, Bani Nadir, Bani Gatafan, Bani Quraidah. Selain kaum Yahudi, penduduk Yasrib memeluk agama Nasrani. Kelompok yang merupakan kelompok minoritas berasal dari Bani Najran. Mereka memeluk agama Nasrani pada tahun 343 Masehi ketika Kaisar Romawi mengirim misionaris ke wilayah mereka untuk menyebarkan agama Nasrani. Sebagian kecil penduduk Yasrib ada yang tidak memeluk agama Yahudi dan Nasrani. Mereka mengikuti keyakinan orang Quraisy dan penduduk Mekah. Mereka memandang kaum Quraisy sebagai penjaga rumah Allah, sebagai pemimpin-pemimpin agama, serta sebagai panutan dalam beribadah. Nah, agama mereka dikenal dengan paganisme, yaitu kepercayaan kepada benda-benda dan kekuatan-kekuatan alam seperti matahari, bintang-bintang, bulan, dan sebagainya. Mereka menyembah kekuatan-kekuatan alam. Mereka hidup sesuai dengan tradisi warisan nenek moyang. Praktik peribadatan mereka bertentangan dengan agama Yahudi dan Nasrani. Karena itu, sering terjadi perselisihan dan keributan antara mereka dengan pemeluk agama Yahudi. Baik, pada pembahasan yang kedua ini, yaitu kondisi sosial masyarakat Madinah sebelum datangnya Islam. Kita akan bahas. Yasrib memiliki 2 kebudayaan, yaitu kebudayaan Arab dan Yahudi. Pada awalnya, kedua bangsa tersebut berasal dari satu rumpun bangsa, yaitu ras Semit, yang berpangkal dari Nabi Ibrahim alaihissalam melalui 2 putranya, yakni Nabi Ismail alaihissalam dan Nabi Ishaq alaihissalam.
Mereka berkembang dan menyebar sehingga memiliki kebudayaan tersendiri. Bangsa Yahudi dan bangsa Arab merupakan bangsa pendatang di Yathrib. Bangsa Yahudi datang ke Yathrib karena situasi politik akibat penjajahan Romawi. Mereka menghindari bangsa Romawi yang ingin membunuh dan menghancurkan mereka. Karena bangsa Yahudi dianggap sebagai pemberontak, mereka kebanyakan berasal dari wilayah utara. Datang ke Yathrib diperkirakan pada abad ke-1 dan ke-2. Sedangkan bangsa Arab datang ke Madinah karena bencana alam akibat hancurnya bendungan Ma'rib yang dibangun pada masa kerajaan Sabah. Mereka datang ke Madinah diperkirakan terjadi pada tahun 300 Masehi. Kedua bangsa berkembang menjadi beberapa suku atau kabilah. Kemudian kita bahas kabilah-kabilah yang ada di Yathrib atau di kota Madinah. Nah, ya, di sini ada Aus dan Khazraj. Nama Aus dan Khazraj berasal dari nama dua orang laki-laki kakak beradik. Mereka berasal dari salah satu kabilah di Arab Selatan. Suku Aus dan Khazraj berasal dari salah satu suku terbesar di Yaman, yaitu suku Azd. Keturunannya terpecah menjadi dua kelompok yang saling bermusuhan dan berperang. Kabilah Aus menempati wilayah dataran tinggi di selatan dan di timur, wilayah-wilayah yang kurang subur. Kabilah Aus mendiami wilayah-wilayah pertanian yang kaya di Madinah. Kabilah Yahudi. Di Madinah, bangsa Yahudi terdiri dari 3 kabilah besar, yaitu kabilah Nadir, kabilah Quraizah, dan kabilah Qainuqa. Bani Nadir menetap di Aliyah, di lembah Batan, sejauh 2 atau 3 mil dari Madinah. Daerah tersebut banyak pohon kurma dan tanaman-tanaman lainnya. Bani Quraizah mendiami wilayah Mahzur yang terletak beberapa mil di selatan Madinah. Sedangkan Bani Qainuqa tinggal di dalam kota Madinah. Mereka pindah setelah diusir oleh Bani Nadir dan Bani Quraizah dari tempat mereka yang berada di luar Madinah. Kaum Yahudi diabadikan di dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 84 sampai dengan 85. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وَإِنْ يَأْتُوكُمْ أُسَارَى تُفَادُوهُمْ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ فَمَا جَزَاءُ مَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنْكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَى أَشَدِّ الْعَذَابِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ.
Sadaqallahul azim. Yang artinya, dan ingatlah ketika kami mengambil janji kamu, janganlah kamu menumpahkan darahmu, dalam artian membunuh orang, dan mengusir dirimu, saudara sebangsamu, dari kampung halamanmu, kemudian kamu berikrar dan bersaksi. Kemudian kamu Bani Israel membunuh dirimu sesamamu dan mengusir segolongan dari kamu dari kampung halamannya. Kamu saling membantu menghadapi mereka dalam kejahatan dan permusuhan. Dan jika mereka datang kepadamu sebagai tawanan, kamu tebus mereka padahal kamu dilarang mengusir mereka. Apakah kamu beriman kepada sebagian kitab Taurat dan ingkar kepada sebagian yang lain? Maka tidak ada balasan yang pantas bagi orang yang berbuat demikian di antara kamu selain kenistaan dalam kehidupan dunia. Dan pada hari kiamat mereka dikembalikan kepada azab yang paling berat. Dan Allah tidak lengah terhadap apa yang kamu kerjakan. Baik, kita masuk kepada pembahasan yang ketiga, yaitu kondisi ekonomi masyarakat Madinah sebelum datangnya Islam. Yasrib berbeda dengan kota Mekah dalam kondisi alam dan watak penduduknya. Yasrib merupakan kota yang makmur dan subur dengan pertaniannya. Air yang tersedia di kota ini mencukupi untuk membangun pertanian. Di tempat ini terdapat banyak lembah yang dikenal dengan nama Wadi. Sebagai pusat pertanian, kota Yasrib menjadi penarik bagi penduduk wilayah lain untuk pindah ke Yasrib. Jadi seperti itu kondisi ekonomi masyarakat Madinah sebelum datangnya Islam. Kemudian kita masuk kepada pembahasan kita yang keempat, yaitu kondisi politik masyarakat Madinah. Nah, jadi Yasrib tidak menerapkan model pemerintahan seperti kerajaan yang mengatur kehidupan masyarakatnya. Kekuasaan berada di tangan suku-suku atau kelompok tertentu, bergantung kepada siapa yang paling kuat di antara mereka. Perang antar suku dan kelompok sering terjadi. Kondisi tersebut hampir sama dengan keadaan di Mekah. Antara bangsa Yahudi dan bangsa Arab serta bangsa Nasrani saling bertikai, terutama antara suku Aus, Khazraj, dan Yahudi. Keadaan tersebut berlangsung sampai hijrahnya Nabi Muhammad SAW ke Madinah hingga akhirnya dapat disatukan dengan agama Islam. Sementara kaum Yahudi menyingkir dari Madinah karena sering berkhianat serta melawan sehingga akhirnya diusir dari Madinah. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Alhamdulillah telah sampai pada titik ini, yaitu kesimpulannya setelah adik-adik menyimak penjelasan tadi, maka kakak berharap kepada adik-adik semua agar dapat memahami materi ini dengan baik, sebaik-baiknya. Tadi yang pertama itu ada tentang kepercayaan masyarakat Madinah sebelum datangnya Islam. Kemudian yang kedua itu ada kondisi sosial masyarakat Madinah sebelum masuknya Islam. Kemudian yang ketiga itu ada tadi kondisi ekonomi masyarakat Madinah sebelum datangnya Islam. Yang keempat terakhir yaitu kondisi politik sebelum datangnya Islam. Baik, terima kasih kepada adik-adik serta teman-teman juga sekalian, juga kepada Bapak dosen kita, Bapak Ustadz Fikri Maulana MPD, yang telah menyimak pembahasan pada kali ini. Saya ucapkan jazakallahu khairan katsiran. Sebaiknya kita sama-sama sudahi pembelajaran kita untuk melengkapi ini dengan membaca kalimat hamdalah secara bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukranakum ala ihtimamikum idza wajadul khati'at atlubu afwan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.